Oke guys, aduh ini sudah hari kelima di pengasingan, baru habis mandi karena dari tadi bisa tidur lebih lama lagi ini. Kalau yang lihat TikTok kemarin itu paling bisa tidur 3 jam, 4 jam. Ini mulai bisa tidur main lama lah, walaupun ya mulainya tetap jam 2 jam 3 karena pas malam nggak tahu kenapa pasti mampet hidung mampet ini. Tapi untuk pagi tadi itu agak enakan, udah nggak mampet lagi, terus udah nggak panas lagi, tapi mulai batuk. Nggak tahu di sini banyak lendirnya, tapi ya batuk keluar terus. Kalau udah keluar ya agak lega, dan nggak yang terus-terusan itu nggak batuknya ya. Udah agak mendingan lah, cuma emang buat malam masih agak sakit di sininya. Ini jadi mau apa ya, room tour mungkin, room tour nih, tapi ini emang lagi kotor-kotornya tuh, nggak ditata nih. Ini kamar buat tidur. Kenapa tidur di sini? Karena ya pengennya aja di pojokan, di kamar yang pojok sini. Ini ada 2 kamar yang bisa dipakai, satu di sini. Ini ada gantungan anduknya karena anduknya pindah dulu. Ini kamar juga tuh, tapi jarang di sini karena apa ya, males buka jendelanya itu karena pakai paku. Jadi yang kamar situ aja yang gampang dibukanya, terus sama nongkrong di sini. Apa ya, ini udah hari kelima isoman. Sebenarnya pengen sharing, cuma saya bergejala iya, tapi alhamdulillah lumayan tertangani sini. Yang belum mungkin sama, oh ini kemarin baru muncul anosmia. Awalnya sih 3 hari pertama itu nggak anosmia sama sekali. Pada tanya, kehilangan ini nggak, kehilangan penciuman nggak, kehilangan perasa nggak? Enggak sih, untungnya enggak gitu. Terus tiba-tiba pagi-pagi bangun terus nyuci baju pakai deterjen baru. Nah ini deterjennya, saya nggak tahu ini deterjen apa. Maksudnya dikasih deterjen ini, terus kok nggak ada baunya. Oh ini kayaknya deterjen untuk bersihin doang, tapi berbusa. Terus akhirnya jadi coklat. Jadi emang cuciannya bersih sih, secara untuk menyuci sih bersih. Jadi ini deterjennya oke nih, walaupun gak ada baunya, tapi buat nyuci bersih, terus berbusa juga. Habis nyuci selesai ditelepon sama Umi, terus gimana, sehat? Oh sehat, tambah mendingan. Ya nggak sehat juga sih, kena covid, cuma ya agak mendingan. Cuma terus habis itu ditanyain lagi, kehilangan penciuman nggak? Nah itu baru mulai, enggak sih kayaknya. Cuma bentar Mi, itu sabun nggak ada baunya ya? Loh, sabun nggak ada baunya, coba nyium yang lain. Habis itu mulai nyium Superpel, terus apa namanya, Vixal, minyak kayu putih, nggak ada baunya juga. Walah bener nih, berarti anosmia, kehilangan penciuman. Itu yang tak kira. Dulu kan orang biasanya ngertinya kan, kehilangan penciuman itu karena hidung ini ya, apa namanya, meler gitu kan. Ini nggak, bener-bener hilang. Jadi nafas kalian ada, seger enggak. Jadi kalau misalnya kalian nafas orang seger itu kan, ngerti ya, fresh gitu. Ini enggak ada, bener-bener plain aja, enggak ada baunya, enggak ada ininya, terus enggak plong juga, terus dicium semuanya enggak ada rasanya. Ini unik sih. Waduh, pas itu ketawa-ketawa sih. Anosmia aku enggak ada baunya. Malah diomongin, anosmia malah seneng. Enggak sih, aneh bae gitu. Ya ini anosmia. Jadi itu mungkin salah satu gejala yang unik menurut saya, anosmia, yang nggak pernah kepikiran
bisa. Tak kira kemarin itu ya nggak lah, paling panas, batuk-batuk juga iya, karena 3 hari pertama nggak anosmia sama sekali, hari keempat mulai anosmia, hari kelima isoman. Saya nggak tahu ya, sakitnya sih mulai hari Selasa, mulai nggak enak badan, cuma bukan nggak enak badan sih, ya lemes aja, lemes, tapi ya nggak kerasa nggak enak badannya, udah pasti sakit itu nggak. Cuma pas hari Rabu itu emang nggak tidur juga, itu salahnya nggak tidur, terus bangun kok nggak enak badannya, tak buat tidur, wah, nggak enak lagi, pulang tidur di kamar. Terus adikku masuk, tak suruh udah jangan masuk, di luar aja, barangkali corona. Habis itu siangnya disuruh tes, yes, tak tes, mau dianterin nggak usah, tak tes sendiri aja, karena aku takut juga positif sih, karena emang ya saya bertemu penyintas corona, bertemu tersangka corona, ya gitulah. Ternyata benar positif. Beberapa teman ngomong, "Oh, itu paling cuma sakit ya, yang ya mungkin ini cuma sakit sih, cuma tanda-tandanya ya corona ya. Pas tes ternyata positif, itu ya mungkin corona. Walaupun saya cuma tes antigen ya, ada false positif dan false negatif, cuma lebih aman saya isoman, karena takutnya kalaupun ini nggak corona ya, minimal saya nggak ada ruginya. Tapi kalau corona kan beruntung saya menjauh dari banyak orang. Kalau emang ini corona beneran, itu sih. Terus apa ya, yang paling membosankan dari corona itu adalah bingung mau nonton apa, bingung nggak ada video baru. Mungkin ini rasanya netizen yang menuntut youtubernya untuk bikin video baru. Karena apa? Karena waktu isoman gini bingung mau nonton apa. Jadi kalau ada video-video baru itu ya, oh ini ya nggak, kemarin belum tak tonton. Sama satu lagi adalah pengeluaran internet, gila. Sehari itu bisa habis 5 giga, 4 giga. Karena di sini nggak ada wifi. Itu mungkin habis ini mau makan. Habis ini mau makan dulu. Nanti sambil beres-beres juga, karena ini masih berantakan semuanya. Tuh, ya makan dulu. Habis itu minum obat. Piring. Put your loving hand out, baby. Again. Dan untungnya saya nggak kehilangan indra perasa, jadi nggak terganggu kalau makan. Kemarin ya nggak hilang, tapi pahit karena masih panas kan. Kalau sekarang udah nggak terlalu pahit, jadi enak makannya. Ini udah pecak pedi. Capat itu makanan khas dari Tegal. Nggak tahu ya, di Tegal itu banyak makanan yang tidak umum. Dan ini kayak apa ya? Hampir kayak lodeh enggak juga, tapi pedas. Ayam disuwiri terus pakai bumbu kuah santan gitu. Kotoran sampahnya belum ditatani, nanti kita tatani. Makan dulu guys, ini masih ada. Oh iya, ini ada kerupuk 2. Jadi karena pada tahu saya suka kerupuk putih, dikirimin 2. Ini mau dikasih lagi tapi belum habis. Aja. Makan dulu. Teman-teman yang lagi pada isoman, ini kan banyak ya, cara rumah sakit susah nampung, jadi akhirnya banyak yang isoman. Biasanya ngapain aja? Ini saya sendirian, satu rumah sendirian, karena rumah kosong. Bisa ditempati buat isoman. Sendirian di sini. Ya WhatsApp untung sih maksudnya ada bisa ngobrol sama teman-teman di luar dengan WhatsApp. Cuma
kegiatan apa yang biasanya teman-teman lakuin kalau lagi isoman? Saya cuma nonton YouTube, Instagram dan lain-lain, sama baca aja itu. Jadi mostly kegiatan itu ya di kamar, terus di kasur, karena kemarin-kemarin masih nggak enak buat jalan-jalan. Kalau teman-teman gimana? Nggak tahu, ini kurang hasil itu nggak terlalu terasa, jangan-jangan saya udah kehilangan indera rasa juga, nggak tahu, kayaknya ini kurang hasilnya. Satu yang patut disyukuri adalah gejala saya ringan sedang lah, bukan yang berat. Dan jadi kalau gejalanya ringan dan sedang itu seminggu itu sudah masuk proses penyembuhan dan virusnya tidak menyebar. Cuma bagusnya isomannya sampai 14 hari untuk mematikan, benar-benar mematikan virusnya. Ada yang bilang nggak perlu PCR, nggak perlu swab lagi kalau udah 14 hari lewat. Cuma kayaknya nanti saya sih mau tes ya, biar untuk memastikan aja, meyakinkan diri kalau belum negatif. Sama kan kalau kita pengen donor kovalensis itu harus menunjukkan kalau kita pernah tes PCR gitu kan, negatif. Ya mungkin salah satunya ya saya pengen donor juga kalau misalnya ini benar-benar apa selesai nanti, pengen bantu. Insya Allah sih saya bisa. Oke guys, karena saya ini sakit jadi ya memang harus minum obat. Hari ini kita akan minum yang herbal karena tadi pagi udah minum ginian sama ginian. Ini herbal sama ini nanti vitamin. Lupa airnya belum. Tadi udah ngambil air, tak taruh di atas kulkas terus lupa. Minyak zaitun, sambal, emang paling gak enak dari sakit itu minum obatnya cuy. Kadang-kadang nyangkut di sini gak enak banget. Kemarin pas lagi badan gak enak-enaknya tuh sempet nyangkut di sini terus pengen muntah. Kalau saya muntah harus kurangi lagi, minum lagi, jadi tak tahan. Karena teman-teman pasti pernah ngerasain kan pas nahan jangan muntah. Nah ini juga buat teman-teman yang lagi banyak mungkin minum obat ini, dibanyakin air putih. Saya itu mungkin berapa ya, ada 20 atau 30 gelas ini. Apalagi kalau pas awal-awal itu waktu masih panas, jadi setiap bangun tidur, maksudnya kan, jadi waktu hari pertama COVID itu badan panas, kepala agak pusing. Nah hidung itu meler cuma cair, jadi nggak menghambat gitu loh, jadi keluar terus. Tapi gimana namanya, kadang sini kadang ditelan atau dimuntahin, dibuang. Jadi pas tidur bangun jatuh, rasanya pertama badan panas, tapi nggak sumuk. Ini rasanya tetap nggak enak, suasana itu pengennya selimutan terus biar keringetan. Bangun deg-degan kan, minum dulu ke kamar mandi kencing, tidur lagi, bangun minum lagi, kamar mandi kencing, pasti bolak-balik kamar mandi untuk kencing.
karena kita minumnya banyak ya. Tapi nggak apa-apa, nah aku sih lebih baik kencing banyak ya, karena banyak minum obat, karena takutnya kenapa-kenapa sama ginjalnya. Nah, katanya sih karena kalau banyak minum air putih itu membantu kinerja ginjal, apalagi dengan obat yang segini banyaknya ini. Saya termasuk yang nggak bisa minum obat langsung banyak, makanya salah satu ada orang yang 5 langsung. Pernah nyoba 2 itu mungkin bisa ya, 2 obat itu udah ngerasa prestasi. Nyuruh 5-4 itu wah nggak bisa. Siapa yang dulu yang bisa? Oh, Simbah saya itu bisa, jadi dibuka semuanya langsung telan. Kok bisa gitu? Itu minum obat ini masih kotor, belum sempat tatani. Tapi ya itulah intinya, jaga diri, jaga kesehatan. Saya prokes lumayan, kalau keluar pasti pakai masker, cuci tangan, walaupun tidak seketat yang lainnya, karena saya masih sering keluar rumah untuk beberapa kepentingan. Ya gimana, bidang saya kerjanya di video sama fotografi, ketemu klien, ngobrolin konsep sama temen, keluar pakai masker. Ya memang kesalahannya kalau di luar sambil makan itu ya gimana, pas makan pasti copot masker. Kalau ini sih saya nggak tahu, makanya saya nggak tahu kenanya di mana itu. Ada banyak faktor lah, yang mungkin beberapa kali ketemu juga mantan penyintas, tapi ya bisa dari situ. Maksudnya mungkin ada residu virusnya, atau di kafe atau di mana ya, nggak tahu lah. Kalau misalnya udah gini tuh susah nyalain orang. Mungkin itu apa ya, pokoknya lah jaga kesehatan. Habis ini paling game, karena udah agak sehat, bisa main game. Kemarin tuh udah nggak memikir sama sekali nonton, bahkan kalau malam itu nonton YouTube aja malas. Nonton YouTube wah udah nggak enak badannya, jadi ditinggalin. Kalau pas lagi sakit atau lagi pusing-pusingnya itu ada suara yang rame, itu malah ganggu, jadi nggak ngapa-ngapain, nungguin sakit doang. Pengennya tidur tapi enggak, karena mampet kanan kiri duduk, jalan-jalan di ruangan ini, muter-muter ya gitulah. Nanti lanjut lagi. Oke, Jody tadi udah habis makan, mau videoin lupa. Mau videoin terus akhirnya makan. Makanya masih sama chapati, karena tadi ditanyain mau makan apa, terus bingung mau makan apa, yang ada aja. Kalau nggak mau dibuatin, pengennya apa, yang ada aja lah, yang udah ada. Akhirnya dikirimin makanan chapati yang dari siang juga masih enak. Paling toppingnya yang tambah, ada gorengan tambahan. Minum obat juga udah tadi, minum
Ini vitamin D D3, harusnya dari jemuran juga dapat, jemur diri. Sama ini juga 2 kali sehari. Yang belum adalah minum madu. Saya itu minum madu nggak pakai takaran karena males ngambil sendok, terus nanti harus nyuci sendok buat minum madu, dan ini akan dipakai terus. Ini tuh awal datang itu penuh 4 hari segini, karena waktu awal-awal itu kan belum minum obat, jadi cuma paracetamol sama ini apa sauda. Ini apa sih, zaitun, ada apa saudanya nggak sih? Ini yang propolis, propomen apa sauda ini minumnya gini langsung. Takarannya berapa nggak tahu, kemungkinan 1,5. Kalau dari rasa di mulut kemungkinan 1,5 sendok. Tapi ya yang penting ini untuk doping biar nggak ngedrop sih. Walaupun kayaknya kalau madu, kalau misalnya udah minum gula juga, ini madu gula ini glukosa yang bagus ya, jadi untuk tubuh itu bagus. Apalagi ya, tadi udah main game, paling habis ini kita coba berusaha untuk tidur. Mungkin itu dulu lah, karena saya juga nggak tahu mau ngapain lagi, karena di sini tuh nggak jelas. Kalau karantina ya cuma gini-gini aja, nggak ngapa-ngapain kalau karantina. Ya namanya karantina sendirian, kosong, nggak ada internet. Ini bahkan saya harus pakai paketan sendiri. Terus bau juga belum muncul, anosmia belum mari. Kita tuh baunya padahal kuat banget, tapi baunya nggak muncul karena masih sakit. Itu aja dulu lah, vlognya segini aja. Nanti kalau misalnya besok kita buat vlog-vlog lagi, walaupun vlognya paling ya gini-gini aja, nggak ngapa-ngapain. Bye.